Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, kalau ibu tanya seperti itu, jawabnya seperti ini ya. Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Bisa? Oke, kita ulang ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, bagus sekali. Masih semangat hari ini? Masih, Bu. Ya, alhamdulillah ya, sekarang masih pada semangat buat belajar. Mari sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mulai membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan berdoa. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya ibu akan absen ya. Tolong yang ada bilang hadir ya. Ayu. Oke, Ayu tidak masuk ya. Sarah? Hadirah, Bu. Oke, Sarah masuk. Fatimah? Hadirah, Bu. Fatimah masuk. Lala? Oke, Lala tidak hadir. Jaskia? Hadirah, Bu. Oke, sudah masuk. Selanjutnya kita akan membahas mengenai beriman kepada hari akhir. Silakan kita amati gambar ini. Gambar ini ada apa aja? Ada yang tahu? Asap, Bu. Oke, gambar asap, benar. Kedua, gambar Dajjal. Yang ketiga, nggak tahu ya. Yang keempat, turunnya Nabi Isa. Yang kelima, oke, nggak tahu ya. Yang keenam, gambar api ya. Selanjutnya, di sini akan kita bahas ya mengenai hari akhir. Ada pengertian, ada macam-macam, ada nama-nama hari akhir, ada fase-fase hari akhir. Adapun juga hikmah dan juga perilaku mulia. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pengertian hari akhir. Ada yang tahu hari akhir itu apa? Oke, silakan. Hancurnya semua yang ada di bumi. Oke, bagus sekali. Jadi, hari akhir menurut bahasa ialah hari penghabisan ataupun hari pembalasan. Sedangkan menurut istilah ialah hari yang mulai hancurnya seluruh alam semesta dan juga berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hari akhir disebut juga hari kiamat. Ialah hari penegakan hukum Allah yang ditegakkan dengan seadil-adilnya. Sampai sini paham? Paham, Bu. Selanjutnya akan ada video yang kita tonton ya. Silakan ditonton. Ini adalah video mengenai gambaran hari akhir yang dimana semuanya itu hancur. Ya, semuanya sudah habis. Ibu cepetin ya. Di sini kita bisa lihat ada jatuhnya meteor. Oke, sudah cukup. Ya, itu video tadi sudah kita tonton betapa dahsyatnya ya hari kiamat itu. Selanjutnya kita akan bahas mengenai dalil terjadinya hari akhir itu gimana. Siapa yang membaca? Oke, silakan. Ya, Bu, Jaskia. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun 'anha. Qul innama 'ilmuha 'indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Oke, artinya Sesungguhnya silakan mereka dibaca juga. menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Nah, mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Oke, bagus sekali. Terima kasih ya yang sudah baca. Oke, jadi dalil ini menjelaskan mengenai hari akhir itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk yang tahu kapan ataupun jam berapa ya hari kiamat itu terjadi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai nama-nama hari akhir. Nama-nama hari akhir itu
ialah diantaranya ada Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, Yaumul Hisab, hari perhitungan, Yaumuddin, hari pembalasan, Yaumul Hasroh, hari penyesalan, dan As-Sa'ah, hari yang menentukan. Terus Yaumut Tanad, hari yang saling memanggil, Yaumul Fasl, hari pemisahan ataupun keputusan. Sampai sini paham? Paham, Bu. Selanjutnya kita akan bahas mengenai macam-macam hari akhir. Macam-macam hari akhir itu terbagi menjadi dua. Ada hari kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kiamat sugro ada yang tahu itu apa? Hari kiamat sugro? Oke, silakan. Oke, bagus sekali. Hari kiamat kubro, hari kiamat yang besar. Jadi pengertian hari kiamat sugro atau kiamat kecil ialah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal dan juga individu. Sedangkan kiamat kubro atau kiamat yang besar itu peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan juga hancur leburnya alam semesta secara total dan juga serentak. Sampai sini paham macam-macam hari akhir? Paham, Bu. Oke, siap. Sebelum terjadi hari kiamat, mereka yang telah mati itu mengalami proses awal kehidupan akhirat yang disebut ialah alam barzah. Apa itu alam barzah? Alam barzah itu adalah alam yang menjadi batas antara alam dunia dan juga alam akhirat. Pada masa itu, roh manusia sudah menyadari akan kebenaran janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kepada mereka yang jahat itu sudah diperlihatkan neraka dan juga siksa. Oke, sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Kita akan bahas mengenai tanda-tanda kiamat sugro atau kiamat kecil. Di antaranya ialah manusia saling bermegah-megahan mendirikan masjid. Kedua, terjadinya banyaknya pembunuhan. Kemudian, waktu yang terlalu singkat atau terlalu cepat. Terus, sering terjadi bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, dan juga tsunami. Terus, negara Arab menjadi padang rumput. Yang kita tahu, negara Arab itu adalah negara dengan wilayah tanahnya yang tandus. Terus, pria menyerupai wanita, sebaliknya wanita menyerupai pria. Banyak wanita berpakaian tapi telanjang. Diangkatnya ilmu, kebodohan di mana-mana, dan banyaknya orang yang berminum minuman keras dan juga zina terang-terangan. Tuh. Coba kita renungkan, apakah semua itu sudah banyaknya terjadi? Sudah ya. Selanjutnya ada tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar. Yang pertama adanya kabut atau dukhon, ya, atau asap. Ia yang akan menyelimuti bumi. Bumi menjadi gelap gulita. Dan asapnya sangat panas. Dan di sini tidak ada teknologi sama sekali. Dukhon ini akan terjadi selama 40 hari 40 malam. Kemudian turunnya Dajjal. Dajjal itu dalam bahasa Arab Dajjala yang artinya kekacauan. Jadi di sini Dajjal ini menyebarkan fitnah yang sangat besar ke bumi. Kemudian turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam yang akan tugasnya pertama kali membunuh Dajjal. Disitulah nanti Dajjal itu dibunuh oleh Nabi Isa di Palestina. Kemudian ada Ya'juj Ma'juj, yaitu bangsa yang berkuda berasal dari Asia. Ya'juj Ma'juj ini adalah bangsa yang sangat kejam, kanibal, dan juga pembantai. Di sini Nabi Isa tidak bisa menghadapi bangsa Ya'juj Ma'juj. Maka itu Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Isa dan juga kaum muslimin. Kemudian terbitnya matahari dari barat. Disinilah catatan amal manusia ataupun orang yang bertobat itu sudah ditutup ketika matahari terbitnya di barat. Kemudian ada hewan yang melata yang berbicara dengan manusia atau ad-dabbah. Terus kemudian ada angin lembut, kematian yang wafat. Hanyalah orang beriman dari Yaman. Dan di sini angin kematian, angin lembut yang membuat mati ini, orang yang punya imannya sejengkal pun juga ikut mati gitu. Kemudian tenggelamnya seluruh daratan bumi di sebelah timur, yaitu di sebelah ada Australia, ada Indonesia, dan juga Filipina dan kesananya lagi. Kemudian
tenggelamnya seluruh daratan bumi di sebelah barat, yaitu ada Eropa dan juga Amerika dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ada daratan negeri Yaman. Dari dalam perut bumi itu munculnya api yang teramat sangat besar dan panas. Itulah tanda-tanda akhir kiamat kubro atau kiamat besar. Kita akan bahas mengenai fase-fase hari akhir. Yang pertama yaitu Yaumul Ba'ats, yang kedua Yaumul Hasyr, yang ketiga buku catatan, terus Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, As-Sirat, Yaumul Jaza, balasan perbuatan baik dan juga balasan perbuatan buruk. Ini ada penjelasannya. Penjelasannya itu Yaumul Ba'ats itu adalah hari kebangkitan manusia dari kuburnya. Kemudian ada Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar, hari berkumpulnya semua manusia di padang mahsyar dan di hadapan Allah serta kebangkitan mereka dari kubur. Nah, setelah berkumpulnya di padang mahsyar, kemudian ada buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar itu punya buku catatan yang sudah dicatat oleh malaikat Raqib dan juga malaikat Atid. Sewaktu manusia itu hidup di dunia. Habis buku catatan, kemudian Yaumul Hisab. Nah, udah ada buku catatan, kemudian diperhitungkan amal baik dan buruknya manusia. Selanjutnya ada Yaumul Mizan. Jadi setiap orang itu ditimbang amalnya juga dengan seadil-adilnya. Jadi tidak ada yang curang ataupun ada yang nego. Kemudian ada Yaumul Jaza. Setelah udah ditimbang, ada Yaumul Jaza, hari pembalasan bagi setiap manusia atas segala amal perbuatannya di dunia. Oke. Kemudian ada balasannya, perbuatan baik untuk orang yang baik itu di surga. Adapun bagi mukmin yang bertakwa pasti akan menerima balasannya, yaitu di surga. Kemudian balasan perbuatan buruk dengan neraka. Adapun orang yang selama hidup di dunia lebih banyak mengerjakan perbuatan jahat, maksiat, tercela, kafir, kufur, ya, maka tempatnya sudah pantas di neraka. Baik, kita kan sudah mengenal nih mengenai adanya hari akhir. Kita sudah tahu bayangan dan gambaran yang kita pikirkan di dalam otak kita. Kemudian pasti kita akan muncul hikmah. Kita akan percaya dan kita meyakini, kita mengimani adanya hari akhir, yaitu pasti kita akan tertanam kecintaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan termotivasi untuk berbuat amal yang baik dan juga ikhlas. Kemudian yang ketiga, akan menghindari niat-niat yang buruk, apalagi melakukan hal yang buruk. Dan kita yang terakhir yaitu menerapkan perilaku mulia. Yang pertama, menyadari bahwa semua perbuatan selama di dunia ini kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Yang kedua, menyadari bahwa manusia itu sangat kecil sekali di hadapan kebesaran Allah. Yang ketiga, selalu berusaha melakukan amal soleh. Yang keempat, membiasakan diri dengan akhlakul karimah. Mungkin pembahasan kali ini saya cukupkan. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Tanya apa? Bu, saya mau nanya, nama saya Sarah. Bagaimana sih Bu tanda-tanda Dajjal turun? Oke, baik, saya akan menjawab ya. Jadi, tanda-tanda Dajjal mau keluar itu kita bisa melihat hadis dari Rasulullah SAW bahwa kita bisa mengambil kisah dari Tamim Ad-Dari. Jadi Tamim Ad-Dari ini adalah itu kapten pelaut ya, dan juga sama rombongannya. Ketika itu dia sedang berpergian, berlayar. Kemudian ada ombak yang sangat besar dan dia akhirnya terdampar di pulau. Nah, kemudian di pulau itu dia bertemu oleh makhluk yang bernama Al-Jassasa gitu. Jadi Al-Jassasa itu Al-Jassasa itu memiliki ciri punya kaki 4 dan dia warnanya itu hitam. Terus kemudian dia itu bisa berbicara Arab yang fasih. Itu yang lancar bahasa Arabnya. Nah, setelah itu si Tamim Ad-Dari dan rombongannya itu disuruh pergi ke kuil gitu oleh Jassasa. Akhirnya si Tamim Ad-Dari dan rombongannya itu pergilah ke kuil tua itu. Nah, terus di sana dia melihat ada sosok manusia gitu ya, cuma aneh gitu, dan dia itu diikat
gitu. Terus kemudian Tamim Ad-Dari dan rombongannya itu nggak tahu kalau itu ternyata Dajjal. Nah, Dajjal ini bilang, kamu yang saya tunggu-tunggu dari orang Arab gitu ya, bahwasannya saya mau bertanya, kan ada beberapa hal gitu. Terus Tamim Ad-Dari menjawab, iya silakan. Apakah sudah turunnya seorang yang bernama Ahmad gitu? Sudah. Apakah kalian beriman kepadanya? Iya, ada yang sedikit beriman, ada yang juga tidak. Terus apalagi ya? Intinya turunnya Dajjal itu akan keluar ialah yang pertama pohon baisan. Ya, pohon baisan itu masih ada kurmanya atau tidak gitu. Dijawablah oleh Tamim Ad-Dari bahwa pohon baisan itu sudah masih ada gitu. Terus kata Dajjalnya, suatu saat itu tidak ada lagi. Kemudian danau Tiberias, kalau udah kering ya, udah kering banget gitu, itu juga Dajjal akan bisa keluar. Jadi ada tanda-tanda khususnya juga yang Dajjal itu akan keluar. Mungkin itu ya yang bisa saya jawab. Jadi tanda-tandanya sekarang sudah bisa kita lihat atau belum? Ya jangan sampai ya kita bertemu juga dengan sosok Dajjal itu ya, nauzubillah. Ada lagi yang mau tanya? Baik, masih ada pertanyaan lagi? Oke, jika tidak, saya cukupkan hari ini ya. Saya akan tutup. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan partisipasinya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही